Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 31 Desember tahun 2021, kembali kita boleh bertemu walaupun secara virtual, bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah, kita bersama-sama mendengarkan berita jemaat. Salam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dan dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, and share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Yang kedua, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan kita akan dilayani oleh Vikaris Selby Travilla Yunita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Selby Travilla Yunita STH serta panatua dan diakon yang mendampingi pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Yang ketiga, bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Yang keempat, Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Yang kelima, demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati dan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan.
Kita habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan berkat Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan dan berkat Tuhan. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing secara virtual. Namun kasih dan berkat Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang dan sujud di hadapan Tuhan, untuk memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Bapa, dengan segala kerendahan hati,
Kami mohon ampun atas segala dosa dan segala kesalahan yang pernah kami perbuat secara sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui pikiran dan perbuatan kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyanyi dari nyanyian rohani, Firman Jadi Manusia. Di antara
Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada kesempatan saat ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga yang ke-28. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur pula karena Tuhan mengizinkan kami merasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Kami yang melaksanakan ibadah secara virtual, mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, bahkan pikiran dan perasaan kami pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan bersama dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan yang memperlengkapi kami untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau di sepanjang kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk selalu merenungkannya bersama-sama dengan Engkau dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga yang ke-28 di bawah perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Bagaimana kabar kita hingga hari ini? Saya percaya di dalam Tuhan kita dalam keadaan baik-baik saja di rumah kita masing-masing, dan kita percaya Tuhan selalu melindungi, menjaga, memberkati kita tiap-tiap hari. Pada saat ini ya, nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga yang ke-28. Di sini diceritakan tentang Yesus yang masuk dalam rumah ibadat, orang Yahudi yang sering disebut sinagog atau sinagoge. Di sana ia mulai mengajar. Mengapa Yesus bisa mengajar? Dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang ada di sinagoge atau di rumah ibadat tersebut diizinkan untuk berkhotbah, diizinkan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, bahkan di sana mereka pun diizinkan mengajar. Itu yang dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus atau Yesus pada saat itu. Dalam nas ini, setelah pemanggilan murid-murid pertama, Yesus datang ke rumah ibadat di Kapernaum. Ia datang, masuk ke rumah ibadat dan mulai mengajar. Ia memanfaatkan waktu dengan baik, ia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, sehingga pada saat itu pun ditunjukkan bagi kita. Dalam ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka takjub, terkagum mendengar pengajaran Yesus pada saat itu, karena ajaran yang Yesus sampaikan itu berbeda dari ahli-ahli Taurat, dan mungkin mereka baru mendengarkan ajaran-ajaran tersebut. Namun pada saat ini nas ini tidak menjelaskan apa yang Yesus ajarkan, tidak menjelaskan apa yang Yesus sampaikan pada saat itu, namun pengaruh dari ajaran itu membuat mereka takjub akan
apa yang Yesus sampaikan, sehingga pada saat itu pun dalam rumah ibadat ada seseorang yang dalam keadaan dirasuk setan. Bayangkan, pada saat itu dalam rumah ibadat, seseorang yang dikuasai roh jahat, ia ikut beribadah, ia datang, ia mendengarkan pengajaran itu, sehingga pada ayat 24, melalui orang yang dirasuk tadi, roh jahat ini menyampaikan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit ia dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dalam rumah ibadat ada seseorang yang dirasuk roh jahat. Dan di situ Yesus dalam kuasanya ia mengusir roh jahat tersebut. Dan pada saat ini dua hal yang ingin ditunjukkan bagi kita bersama. Yang pertama, mereka takjub akan ajaran Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus berkuasa untuk mengusir hal-hal yang kurang baik, mengusir roh-roh jahat. Bahkan Yesus berkuasa atas apa yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan kita berkuasa, itu yang ingin diingatkan. Kemudian setelah itu ayat 27, mereka kembali takjub dengan kuasa Yesus yang berhasil mengusir roh jahat dari salah seorang yang ada dalam rumah ibadat pada saat itu. Apa yang ingin dikatakan bagi kita bersama pada kesempatan saat ini? Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang kita hadapi hingga saat ini, dan kadangkala ketika kita beribadah, kita takjub dengar khotbah dari pendeta misalnya. Atau dalam persekutuan, bisa saja kita mendengar kata-kata dari saudara-saudari kita seiman dalam pengalaman rohani mereka, kita takjub. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apakah takjub itu membuat kita tersadar bahwa hidup kita itu untuk Tuhan, hidup kita itu dilingkupi oleh Tuhan, bahkan hidup kita yang kita jalani saat ini untuk melayani Tuhan, ataukah seperti yang ditunjukkan dalam nas kita pada hari ini hanya sekedar takjub? Seperti orang-orang yang hadir pada saat itu, mereka takjub akan ajaran Yesus, mereka takjub akan kuasa Yesus atas setan-setan, bahkan kuasa roh jahat. Namun di sini tidak dikatakan, dalam nas ini tidak dikatakan pengaruh dari ketakjuban mereka untuk melakukan atau beriman atau percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Yesus yang mengajar pada saat itu. Kemudian yang kedua yang ingin diingatkan pula, yang pertama kita diingatkan untuk takjub, tapi sekaligus harus juga percaya. Yang kedua yang ingin diingatkan bagi kita, Tuhan kita, Yesus kita, Allah yang kita percaya itu berkuasa atas apa yang ada di sekitar kita, termasuk roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, atau bahkan yang tanpa kita sadari roh jahat itu ada dalam diri kita. Tidak menutup kemungkinan. Karena dalam nas ini ditunjukkan seseorang yang beribadah ikut dalam rumah ibadah pun dirasuk roh jahat. Sehingga pada saat ini, mari kita yakini bersama bahwa Tuhan kita berkuasa atas diri kita. Atas apa yang kita alami hingga saat ini. Bahkan apapun yang kurang baik menurut kita, pandangan kita sebagai manusia, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita melindungi, bahkan menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Dua hal ini mengingatkan kita bahwa Allah kita sangat berkuasa. Mari kita bersama takjub sekaligus beriman. Mari kita bersama takjub sekaligus percaya. Bagaimana kita menunjukkan ketakjuban kita? Mari kita terus berdoa, belajar firman Tuhan hari lepas hari, merenungkannya bersama. Bahkan di dalam Tuhan saya percaya, kita mampu melakukan yang terbaik. Melalui usaha pekerjaan kita, kita mampu melayani sesama. Dan apapun yang kita lakukan hingga saat ini yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, saya yakin itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tema yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, takjub menjadi percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersama telah merenungkan firman Tuhan dan kami kembali diingatkan. Ketika kami takjub akan kuasa Tuhan, kami pun harus percaya bahwa Tuhan selalu ada dan beserta dengan kami hari lepas hari. Banyak hal yang kurang baik yang kami alami hingga saat ini, namun kami percaya ketika Tuhan yang ada di sekitar kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang selalu hadir dalam segala langkah juang kami. Kami percaya Tuhan pun terus melindungi kami. Banyak hal yang terjadi dan kadangkala membuat kami takut untuk menghadapi dunia, namun kami percaya ketika Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupan kami terus dapat melangkah dengan baik, kami terus dikuatkan, kami terus percaya dalam iman pengharapan kami. Tuhan memampukan kami. Terus kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini. Tuhan melindungi jemaat kami, memberkati mereka bahkan dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Kami percaya ketika Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang ikut campur tangan. Apapun yang mereka rancangkan, bahkan apapun yang mereka alami hingga saat ini. Apakah itu baik menurut kami manusia maupun kurang baik menurut kami manusia. Namun kami percaya ketika Tuhan yang hadir, kami mampu melangkah dan tetap berjuang dalam hidup kami. Dan kiranya kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan terus berdampak bagi sesama. Tuhan memperlengkapi jemaat kami. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Banyak hal yang terjadi hingga saat ini. Dan banyak bencana alam yang terjadi, namun kami percaya Tuhan yang melindungi bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami pun Tuhan sertai dan perlengkapi. Terkhusus kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dalam mereka memimpin, kiranya apa yang mereka putuskan hingga saat ini itu kiranya demi kepentingan bersama, kepentingan rakyat, bahkan demi kedamaian dan pemerintahan yang baik dalam negara kami Indonesia ini. Tuhan pun melindungi kami sekalian. Bahkan hingga saat ini, virus COVID-19 masih belum berakhir, kami percaya Tuhan yang melindungi kami masing-masing pribadi. Kami pun berdoa bagi para pasien yang terdampak COVID, kiranya Tuhan memberikan mereka pemulihan demi pemulihan, sehingga mereka dapat pulih kembali seperti sedia kala, bahkan para medis yang menangani. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka, bahkan keluarga mereka pun Tuhan lindungi. Sehingga ketika mereka berjuang bersama, melakukan yang terbaik bersama, Tuhan yang memperlengkapi dan menguatkan hati mereka, bahkan fisik mereka, sehingga mereka dapat melakukan apa yang baik. Dan di dalam Tuhan kami percaya Tuhan terus melindungi. Kami berdoa bagi gereja kami di seluruh dunia dimanapun berada. Kiranya seluruh gereja Tuhan dapat mengabarkan Injil, dan kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Segala sesuatu yang dilakukan, pelayanan, dan apapun yang dirancangkan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan apapun yang direncanakan bagi gereja kami, kiranya segala sesuatunya dapat dilaksanakan dan diupayakan. Tuhan memperlengkapi pelayan-pelayan gereja Tuhan, baik itu pendeta, penetua, diakon, pekabar Injil, vikaris, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memperlengkapi mereka dalam tugas dan panggilan, kiranya mereka dapat melaksanakan tugas panggilan mereka dengan tulus hati, bahkan menjalaninya dengan sukacita di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan itu berkenan bagi Tuhan, terlebih untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia, terlebih orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan memperlengkapi pelayan Tuhan, bahkan keluarga rumah tangga mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang mereka inginkan. Kami percaya Tuhan yang melindungi dan memperlengkapi. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, pada saat ini dalam keadaan sedih hati, kami percaya Tuhan yang ada, Tuhan yang terus beserta, sehingga apapun yang mereka inginkan, bahkan pemulihan, penghiburan, dan yang daripada Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam minggu ini pada pertambahan usia, baik itu usia pribadi maupun usia dalam hubungan pernikahan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan pendewasaan iman. Hingga saat ini Tuhan masih mempercayakan usia yang baik. Terlebih kami percaya dalam langkah juang mereka ke depan, mereka terus menyerahkan diri dan berpengharapan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ini pengharapan kami ya Tuhan. Tuhan yang beserta dengan kami, dan Tuhan pun yang memampukan kami untuk terus kuat, sehingga kami dapat
Terus takjub dengan kuasa Tuhan dan percaya dalam iman pengharapan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan nas pengantar persembahan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, kembali kita tundukkan kepala untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari karunia Tuhan sebagai ungkapan iman percaya kami atas keselamatan dan penyertaan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terima dan berkati persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga ingin mempersembahkan seluruh keberadaan kami sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian dari NKB nomor 129, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Indah, mulia, bahagia penuh. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.